Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafahira. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana pencegahan penyebaran virus corona. Setelah yang kita ketahui, virus ini telah menyebar di beberapa negara dan menimbulkan kekhawatiran untuk banyak orang. Perlu yang kita ketahui bahwa virus ini menyebar lewat partikel virus yang menempel di mata, hidung, dan mulut. Dengan begitu, tipsnya adalah 1. Jangan menyentuh wajah. Saat berpergian, hendaknya kita menggunakan masker. Yang ketiga, yaitu jaga jarak atau physical distancing. Yang keempat, waspada menyentuh barang bersama atau barang umum, seperti membuka pintu. Gunakan siku atau bahu. Yang kelima, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir dengan benar. Yang keenam, jangan berjabat tangan. Kita bisa menggunakan salam namaste. Yang ketujuh adalah menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Itulah hal-hal yang bisa kita lakukan dalam pencegahan penyebaran virus corona. Lawan bersama COVID-19, jaga jarak, dan di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilna Fahira, mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai penelitian yang saya lakukan dalam mata kuliah historiografi. Penelitian ini berjudul Perkembangan Industri Kopi di Banten tahun 2010 hingga 2019 dengan perubahan sosial dan third wave coffee. Di Banten sendiri, tanaman kopi merupakan tanaman yang potensial. Sementara dewasa ini, industri kopi makin menjamur di berbagai wilayah. Tren minum kopi mulai menciptakan gelombang. Terdapat 3 gelombang. Yang pertama, first wave coffee, second wave coffee, and third wave coffee. Nah, di third wave coffee ini, kopi mulai bersinar. Dengan adanya fenomena tersebut, penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana pengaruh third wave coffee terhadap perkembangan industri dan kondisi sosial masyarakat. Dengan menggunakan teori perubahan sosial untuk melihat bagaimana dampak yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian historis di mana melalui 4 tahap. Yang pertama, heuristik atau pencarian sumber, yang kedua adalah kritik, yaitu kritik sumber, yang ketiga adalah interpretasi atau pemberian kesan terhadap informasi, dan yang keempat adalah historiografi atau penulisan atas penelitian yang telah kita lakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini mengambil sampel secara purposif. Sampel dipilih berdasarkan tujuan penelitian, yaitu industri rumah tangga pangan atau IRTP. Nah, perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan secara manual hingga semi otomatis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi komoditas dan industri kopi di Banten pada tahun 2010 hingga 2019. Yang kedua adalah bagaimana dampak industri kopi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Banten, dan yang ketiga adalah perkembangan industri kopi dan third wave coffee di Banten. Berikutnya kita masuk ke hasil penelitian, di mana komoditas kopi di Banten tersebar di beberapa wilayah seperti Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Serang. Data yang didapat dari Badan Statistik menunjukkan bahwa produksi perkebunan kopi Indonesia mencapai sekitar 675.000 ton. Artinya, perkebunan di Banten masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Berikutnya adalah dampak industri kopi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Banten. Dengan adanya budaya minum kopi, tentunya menjadi dampak bagi kehidupan ekonomi para petani dan pelaku industri kopi. Mereka, para pelaku industri kopi, dituntut untuk memiliki daya saing yang tinggi agar dapat terus mengikuti bagaimana perkembangan kopi tersebut. Salah satu industri kopi dan kopi shop yang berada di Banten yaitu Kopi Toleat. Kopi Toleat juga merupakan salah satu industri kopi yang berada di zaman kopi gelombang ketiga karena kopinya memiliki culture experience, di mana melalui perjalanan yang meliputi asal ditanamnya, yaitu di Gunung Karang, proses pengolahan biji, serta cara penyajiannya menjadi sebuah minuman. Teori perubahan sosial menurut Harris adalah adanya perubahan suprastruktur atau perubahan pemikiran. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi dalam masyarakat mengenai berbagai cara menikmati kopi. Kebanyakan hanya mengenai cita rasa, tetapi para penikmat lebih tertarik pada asal-muasal kopi yang mereka nikmati. Fenomena tersebut ditandai dengan adanya gelombang ketiga minum kopi. Artinya terjadi pergeseran pola pikir masyarakat terhadap sesuatu yang mereka nikmati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.